Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi tentang ayat Al-Quran dan hadis tentang demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Sejarah munculnya demokrasi adalah masa kegelapan Eropa, di mana dominasi gereja dengan penguasa berkolaborasi menindas rakyat. Semua atas nama gereja, semua atas nama Tuhan. Maka kemudian muncullah tokoh-tokoh pemikir mereka yang sudah mulai berpikir bahwa ini ada upaya untuk memisahkan gereja dari negara, bahwa gereja adalah wilayah suci dan politik adalah wilayah kotor, sehingga jangan membawa agama dalam urusan politik. Lantas gereja hanya urusan Tuhan dan politik menjadi urusan manusia. Maka dari sini muncullah ide yang disebut dengan suara rakyat itu adalah sejatinya suara Tuhan. Mengapa demikian? Karena rakyat pasti menginginkan kebaikan untuk diri mereka. Nah, fatalnya demokrasi diekspor ke negeri umat Islam dan umat Islam menerimanya dengan alasan demokrasi adalah mirip dengan Islam. Contoh, dalam demokrasi yang dijelaskan oleh rekan saya tadi, ada prinsip yang disebut dengan musyawarah, dengan prinsip diskusi, dengan prinsip rembukan. Maka di dalam Islam pun sangat menjunjung tinggi musyawarah. Lantas karena dalam demokrasi ada musyawarah dan dalam Islam ada musyawarah, maka orang-orang mengatakan bahwa demokrasi berasal dari Islam. Nah, benarkah kalau demokrasi itu berasal dari Islam? Tentu mari kita kaji apa perbedaan demokrasi dalam pandangan Islam pada slide berikutnya. Pada slide ini kita akan membahas apakah demokrasi berasal dari Islam. Nah, di dalam demokrasi, kedaulatan di tangan rakyat. Rakyatlah yang berhak mengangkat penguasa, menurunkan penguasa, bahkan rakyatlah yang berhak membuat undang-undang bagi penguasa untuk mengatur dirinya. Sedangkan di dalam Islam, kedaulatan di tangan Allah. Kedaulatan pembuat hukum mutlak di tangan Allah. Di dalam Islam yang membuat hukum adalah Allah dan manusia hanya menjalankan hukum-hukum yang berasal dari Allah. Tidak dibenarkan bahwa membuat hukum untuk diri sendiri. Nah, itulah perbedaan mendasar demokrasi dengan pandangan Islam. Dalam sistem demokrasi, suara terbanyak adalah suara Tuhan. Dari sistem tersebut, baik atau tidaknya suatu musyawarah tergantung dari suara terbanyak. Contoh, 10 anak ingin berpesta minuman keras. Di sini diterapkan suara terbanyak adalah suara Tuhan. Hai teman-teman, siapa yang setuju kalau kita pesta minuman keras? 9 setuju, 1 tidak setuju. Maka pada saat itu demokrasi dikatakan buruk atau haram. Namun, jika kita balik, 10 anak ingin berpesta minuman keras dan di sini diterapkan sistem yang sama. 1 orang setuju dan 9 lainnya tidak. Maka disinilah demokrasi bisa menjadi baik. Demokrasi hanya sebuah alat. Kalau orang banyak ini semua baik, akan naik pemimpin yang baik. Kalau semua orang banyak yang buruk, maka naiklah pemimpin yang buruk. Sistem demokrasi kuranglah baik jika diterapkan di negara Islam, karena lebih banyak buruknya daripada baiknya. Cara menentukan pemimpin yang paling baik adalah dengan cara sistem khalifah, bukan demokrasi. Dalam hadis riwayat Muslim dari Malik Al-Syaja'i yang berbunyi, khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum wa syiraru a'immatikum alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Qalu qulna ya Rasulullah afala nunabidhuhum 'inda dzalika qala la ma qamu fikum shalah ta'ala man waliya alaihin walin farahu ya'ti syai'an min ma'siyatillahi falyakrah ma ya'ti min ma'siyatillahi wa la yanzi'anna yadan min ta'atin. Artinya,
Dari Auf bin Malik Asy-Syaja'i radhiyallahu an berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik pemimpinmu adalah yang kamu mencintai mereka dan mereka juga mencintai kamu. Kamu mendoakan mereka dan mereka juga mendoakanmu. Dan sejelek-jelek pemimpinmu adalah yang kamu membenci mereka dan mereka juga membencimu. Dan kamu melaknat mereka dan mereka juga melaknatmu. Kemudian kami para sahabat bertanya, apakah pemimpin yang demikian boleh kita turunkan? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak, selama mereka mendirikan sholat di tengah-tengah kamu. Tidak, selama mereka mendirikan sholat di tengah-tengah kamu. Hadis ini mengajak kita untuk mentaati setiap pemimpin yang sah, selama tidak mengajak kita untuk maksiat pada Allah. Secara global, hadis ini membahas mengenai kriteria pemimpin yang baik dan tidak baik. Pemimpin yang baik merupakan pemimpin yang mencintai dan dicintai oleh rakyatnya, serta saling mendoakan dalam kebaikan. Sementara pemimpin yang tidak baik adalah pemimpin yang sangat dibenci dan membenci rakyatnya dan saling mendoakan celaka. Berhubungan dengan tema demokrasi yang di dalamnya terdapat musyawarah, maka rakyat akan senang apabila seorang pemimpin mengedepankan musyawarah yang terbuka untuk menerima kritik dan masukan dari semua pihak, serta berkomitmen dalam melaksanakan kebijakan serta kesepakatan yang ditetapkan. Di dalam sistem tata negara kita, lembaga tinggi seperti DPR dan MPR merupakan representasi dari keterlibatan rakyat dalam urusan negara. Dalam hadis riwayat Bukhari yang berbunyi, An Abi Hurairah qala bainama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi majlisin yuhadditsul qauma ja'ahu a'rabiyyun faqala mata as-sa'atu famadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhadditsu faqala ba'dul qaumi sami'a ma qala fakariha ma qala wa qala ba'duhum bal lam yasma' hatta idza qala hadithahu qala aina urahu sa'ilu an as-sa'ati qala ha ana ya Rasulullah qala fa idza dhi'at al-amanatu fantazir as-sa'ata qala kaifa idha'atuha qala idza wusida al-amru ila ghairi ahlihi fantazir as-sa'ah, yang artinya dari Abu Hurairah berkata, ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam berada dalam suatu majelis membicarakan suatu kaum, tiba-tiba datanglah seorang Arab Badui lalu bertanya, kapan datangnya hari kiamat? Namun Nabi Shallallahu alaihi wasallam tetap melanjutkan pembicaraannya. Sementara itu, sebagian kaum ada yang berkata, beliau mendengar perkataannya, akan tetapi beliau tidak menyukai apa yang dikatakannya itu. Dan ada pula sebagian yang mengatakan bahwa beliau tidak mendengar perkataannya. Hingga akhirnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyelesaikan pembicaraannya seraya berkata, mana orang yang bertanya tentang hari kiamat tadi? Orang itu berkata, saya wahai Rasulullah. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila sudah hilang amanah, maka tunggulah terjadinya kiamat. Orang itu bertanya, bagaimana hilangnya amanat itu? Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka akan tunggulah terjadinya kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Pesan penting yang ditekankan dalam hadis ini adalah kewajiban dalam menjaga amanah. Amanah merupakan semua kewajiban yang harus ditunaikan kepada orang lain, karena menjadi haknya yang harus diterima. Maka ilmu merupakan amanah, kewajiban agama juga merupakan amanah, dan amanah paling berat adalah pemimpin. Karena di pundaknya dibebankan tanggung jawab untuk memenuhi hak Allah, hak manusia, hak makhluk yang lain, juga alam sekitar. Ketika urusan ini diserahkan pada orang yang tidak mampu menjaga amanah, maka tunggulah kehancurannya. Pemimpin yang memegang amanah adalah pemimpin yang mendorong umatnya untuk mendapatkan haknya, seperti hak berbicara, hak menyampaikan suatu pendapat, hak mengkritisi, serta hak memberi masukan kepada pemimpin dengan cara yang santun. Hak dalam berbicara dan kebebasan dalam menyampaikan pendapat ada batasan dan etika yang harus dipenuhi.
Yang pertama, tidak berniat untuk menjatuhkan pemerintahan, benar-benar disampaikan dalam rangka memberi nasihat dan masukan. Yang kedua, pendapat yang disampaikan harus dilandasi dengan teori ilmiah yang dapat diuji kelayakannya dan tidak menganggap pendapatnya paling benar, karena belum tentu pendapat yang disampaikannya lebih baik dari pendapat orang lain. Dan yang ketiga, yaitu pendapat yang disampaikan jangan sampai menimbulkan suatu fitnah dan kekacauan dalam masyarakat. Musyawarah merupakan salah satu bentuk dari pelaksanaan dakwah yang amar ma'ruf nahi mungkar. Sehingga kalau musyawarah dalam konteks memberi masukan kepada pemimpin dilaksanakan dengan santun dan sopan, maka termasuk salah satu bentuk jihad. Dari penjelasan saudari saya, yaitu Nurul Robiah Al-Adawiyah, dan saya sendiri Nur Fidayatul Khairiyah, dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, kita harus memahami fakta demokrasi dengan fakta Islam. Mari kita temukan perbedaan yang mendasar di antara keduanya. Yang kedua, kita harus memahami bahwa Islam adalah Islam, tidak mungkin menyamai demokrasi, dan tidak akan ada istilah demokrasi Islami. Kalau ada demokrasi Islami, nanti akan ada pacaran yang Islami. Oleh karena itu, mulai hari ini marilah kita mulai mengabdikan diri kita hanya kepada Allah, karena Allah lah tempat kita untuk kembali. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.